Tujuan kami di SMA Negeri 1 Rundeng ini yang pertama adalah silaturahmi. Yang kedua, kita ingin melihat secara langsung hal inovasi baru di SMA ini. Sebagaimana yang kita harapkan, bahwasanya pemerintah Kota Subuh Salam hari ini membutuhkan inovasi-inovasi. Nah, jadi kami hadir di sini dari Dinas Komunikasi Informatika Kota Subuh Salam. Tujuannya ingin mendistribusikan informasi yang ada di wilayah Kota Subuh Salam di bidang apapun, termasuk di bidang pendidikan. Jadi hadir kami di sini bersama kepala sekolah, kemudian juga ada juga didampingi dari Kabit TI. Salah satu aplikasi yang keren. Kabit TI itu kan memiliki teknologi informasi. Dan kita hadirkan untuk melihat secara langsung bahwasanya sudah ada hal baru yang mungkin nanti kita ulas bersama. Penyampaian yang pertama mungkin secara langsung yang bertanggung jawab dari Pak Samsul. Jadi Pak Samsul ini di sekolah ini sebagai guru apa? Ini guru agama Sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Iya. Ini guru agama ya, Pak Kabid ya. Iya. Ini guru agama, Pak Samsul. Dari mana asalnya Pak? Dari Ardia, Pak. Ardia sekarang. Sudah berapa lama Bapak mengajar di SMA Rundeng ini, Pak? Sejak pengangkatan tahun 2011. 2011. Berarti udah berapa tahun ini? 9 tahun ya? 2011 10 tahun. 10 tahun lah, 10 tahun. Iya. Kalau Pak Wasis masuk menjadi kepala sekolah udah berapa tahun? 1 tahun 8 bulan. Jadi 10 Januari 2020. Nah, Ditempatkan di sini. sebelum masuk Pak Wasis atau sudah Pak Wasis itu ini contoh yang bel. Iya. Yang bel apa namanya bel itu? Menurut Pak Samsul ini. Inovasi bel ini gimana maksudnya? Inovasi bel ini? Bel otomatis lah sederhananya seperti itu. Iya. Bel otomatis. Itu dibuat tahun berapa? Kalau buatnya udah lama itu. Cuman untuk penerapannya baru tahun ini. Iya. Berarti semenjak Awasis baru diterapkan ya? Iya. Jadi dibuat tahun-tahun berapa itu kira-kira? Masih ingat? Masih Pak Dula dulu udah pernah saya tawarkan ya. Cuman Belum diaplikasikan. belum diaplikasikan. Karena waktu itu pun masih ada bel manual itu. Pencet ya kan. Bahasanya sama. Memang kendalanya kan nanti pas piket kita lupa sedikit kan. Seharusnya jam 10 istirahat mamanya kan. Lupa sedikit udah molor waktunya. Jadi jam 10:05 kan. Kalau ini kalau kita setel kita setting di komputer langsung. Itu kan tidak ada istilah lupa dia itu. Aplikasi bel sekolah. Aplikasi bel sekolah. Jadi aplikasi bel sekolah ini apakah ciptaan dibuat sendiri atau diambil dari contoh yang lain? Contoh yang lain. Contoh dari mana itu Pak kira-kira? Sebenarnya dulu kan pakai bel manual. Itu rusak bel kan. Rusak betul. Itulah karena diperbaiki juga misalnya tidak siap kan. Itulah saya cari alternatif lain. Memang perlu kan. Jadi pas itulah saya browsing dulu, saya dapat aplikasi itu. Dan aplikasi itu sebenarnya kan kita bikin. Terus terang kalau bikin aplikasi belum sanggup. Jadi itulah kita browsing dari situ, kita bikinlah. Kan namanya kita setting sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah ini kan. Dan ada berapa memang yang kita tambah. Berarti diambil dari aplikasi orang, tapi bisa dirubah ya berarti aplikasi itu. Ini ada penambahan-penambahan, ini seperti apa namanya, di instruksinya itu kan. Kalau di luar kan umpamanya jam pertama mulai 5 menit, itu saya rubah audio kan. Kalau kita di sini kan sekarang ada apa namanya zikir bersama. Jadi saya rubah itu dengan apa namanya dari aplikasi Google juga saya rubah. Di situ jelaskan bahwa 5 menit lagi zikir bersama dan doa bersama dimulai. Karena kan di Aceh kan ada zikir bersama. Ya. Berarti aplikasi ini kan dari sistem orang nih yang kita rombak lah gitu. Itu aplikasi apa itu? Aplikasi apa nih? Memang bel sekolah sederhana seperti itu. Ya kemudian setelah sistem perubahannya itu
bagaimana cara merubah itu? Apakah menggunakan rumus-rumus atau bagaimana ya? Nah, sederhana aja. Sederhana. Kan audio aja kan. Ah. Bah audio yang lain. Kira-kira bisa dicontohkan nggak menggunakan laptop ini sekarang? Saya Kita ke apa? Kita lihat langsung. Itu salah satu contoh ya kan. Ini satu. Kemudian yang kedua, bel langsung ini ya, bel langsung kan. Kemudian yang kedua, Pak Kabid, nah ini berkaitan dengan apa soal-soal tadi ya, pembuatan soal tadi. Iya, pembuatan soal. Sepotong nonton Pak Kepala Sekolah. Apakah ada di tempat lain, bukan tingkatan SMA lah, Iya. itu sudah ada sistem seperti ini? Iya. Seperti Itulah melihat apa namanya. pernah Pak Pak Wasis ini kan kepala sekolah Longke. Iya. Apakah sudah ada proses seperti ini? Ketika saya dulu di Longki memang belum pernah. Ya. Tapi saya mendengar di beberapa sekolah di Suku Salam sudah melakukan hal ujian secara komputer. Maka ketika saya hadir di sini, saya melihat Pak Samsul Rijal waktu belum mempunyai kemampuan untuk itu. Maka saya memanggil beliau untuk bagaimana kita menginovasi. Karena memang sebelumnya kita hanya ketika ujian nasional yang menggunakan komputer. Bagaimana kalau semester kita samakan seperti ujian nasional. Alhamdulillah untuk tahun 2020 kemarin ya Pak ya di apa namanya ujian akhir kelas 12 berhubung memang di tahun 2020 memang ujian nasional kan sudah ditiadakan oleh pemerintah. Maka kita gunakan aplikasi itulah untuk pelaksanaan ujian CBT, Computer Based Test seperti itu. Computer Based Test. Iya. Mohon catat Pak Kabid kan, Computer Based Test. Iya. Itu berarti dimulai sejak Pak Wasis masuk berarti ya? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya belum ada ya? Sebelumnya kita hanya ujian nasional yang menggunakan Nah, itu. maksudnya untuk secara lokal itu Iya. kan tidak menggunakan sistem seperti itu, Iya. hanya menggunakan kertas lembaran tulis gitu, Iya, manual ya. Iya. Nah, semenjak Pak Wasis masuk dengan dibantu tentunya oleh inovator kita ya, Iya. Pak Samsul Rijal ini luar biasa. Kemampuan. Jadi kemampuan beliau untuk inilah sebenarnya yang dibutuhkan Pak Kabid kan. Jadi mengakselerasi sebenarnya, akselerasi terhadap ada program tapi kita bisa merubah itu sebenarnya. Memanfaatkan apa yang ada dengan sistem yang ada sehingga inilah inovasi sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi manajerial itu adalah kepala sekolah. Support didukung terhadap inovasi-inovasi yang ada. Nah, alhamdulillah berkat didukung oleh kepala sekolah sehingga Pak Samsul bisa ada dua hal ya kan Pak Samsul kan. Nah, dari kami alhamdulillah juga dari Kominfo turut surprise lah ya kan, turut surprise hadir kami di sini ya, setidaknya kami bisa mensupport diseminasi nanti bagaimana dari profesornya di bidang TI. Di bidang TI nanti bagaimana kan nanti ada inovasi-inovasi baru lagi, ciptaan baru oleh Pak Samsul dan kawan-kawan di SMA Runding dan mungkin juga di seluruh Kota Suku Salam. Saya pikir banyak hal inovasi-inovasi yang perlu kita support, kita dukung ya kan, sehingga Suku Salam ini lebih maju lah ya, lebih maju di bidang pendidikan, di bidang teknologi informasi ya kan, ataupun di bidang-bidang lainnya lah, sehingga ya ini tantangan kita Kota Suku Salam Pak Kabid kan. Nah, ini mungkin kita pun akan, makanya hadir kita podcast on location. Jadi Kominfo hadir dalam program podcast on location. Nah, jadi kita hadir di sini langsung ke tempat yang biasanya kita undang, kita hadir tempat untuk melihat bagaimana perkembangan itu. Nah, saya pikir kita melanjutkan ke tempat langsung. Nah, kita melihat bagaimana sih hasil kerja atau bagaimana proses kerja. Iya. Demikian pemirsa, kita akan melanjutkan kembali untuk melihat bagaimana sistem kerja. Rekayasa kerja itu apa yang telah dihasilkan hasil inovasi oleh Pak Samsul Rijal, guru agama. Saya katakan ini guru agama, bukan guru teknologi nih. Guru agama SMA 1 Negeri Runding. Nah, bisa menghasilkan dua inovasi bel otomatis, istilahnya ini otomatis, kemudian juga bagaimana apa tadi CBT, Computer Based Test. Oke, kita lanjutkan. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places
faces change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Dari capaian inilah, Iya. dari hasil adopsi dari seorang guru yang guru agama lah tadi ya, Iya. bisa mengadopsi hal-hal seperti ini yang mungkin barangkali dianggap sepele tapi bermanfaat Betul. tanpa biaya, Iya. tanpa biaya yang khusus yang spesifikasi dari pemerintah untuk sekolah-sekolah, namun bisa menjadi adjust manfaat yang besar. Betul. Kira-kira ada nggak kesan dan pesan atau harapan semacam apa lagi? Iya. Untuk pemerintah lah atau Iya. yang lain Iya. seperti itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, artinya begini, dengan kemampuan yang yang laku dari guru saya, dengan ya didukung sekedarnya dari sekolah, saya pikir perlulah perhatian dari pemerintah bagaimana supaya aplikasi ini pertama bisa dikembangkan dan bermanfaat juga bagi sekolah yang lain, sehingga ya tentunya sekolah-sekolah untuk khususnya lah untuk di Subuh Salam ini tentu lebih meningkat lah kan, karena kita juga punya potensi, punya kemampuan. Ketika hal ini juga nanti mungkin lebih ditekankan dalam artian ada pembinaan kan begitu, tentu ilmunya akan lebih semakin tajam. Saya pikir seperti itu adalah perhatian dari pemerintah, harapan saya seperti itu. Ada perhatian. Betul, Nah, betul. Tapi kalau tidak hanya kalau nanti di pemerintah Salam sebenarnya dari kita support, iya, kita sampaikan nanti melalui bidang kita di Kominfo, iya, di bidang TI untuk bisa menyampaikan. Dan kita menelusuri kembali semua sekolah-sekolah mungkin. Jadi semua sekolah-sekolah bagaimana perkembangan IT iya, di bidang teknologi informasi, sehingga ini sangat dibutuhkan. Apakah dengan ini salah satu kita ini kan SMA Runding ini yang kita anggap jauh ya dari perkotaan. Betul. Ini SMA Runding jauh perkotaan ini. iya, Ternyata ada dua hal yang nanti modifikasi dan bukan temuan tapi modifikasi dari inovasi. Nah, sama halnya modifikasi inovasi sama itu. iya, Bisa juga dikembangkan untuk sekolah lain. Dan memang itu sangat dibutuhkan. Kalau kita manual seperti biasa dibilang tadi ya kadang kurang, kadang berlebih. Tapi kalau sudah dibuat sistem, nah, udah bisa lagi dibuat iya, sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan. Mungkin ini sebenarnya hal penting. Pesantren apalagi pesantren itu 24 jam. Iya, Nah, bisa sebenarnya pesantren dibuat seperti itu. Besmat. Jadi aplikasi ini punya Bismat lah. aplikasi Besmat dimodifikasi oleh Pak Rizal untuk dimanfaatkan sekolah agar ujiannya sesuai dengan komputer ya. Nah, tidak lagi manual. Nah, selama ini manual, paper test istilahnya, paper test. Ini langsung. Baik, telah kita saksikan di lapangan tadi, melihat bagaimana proses awal kita bincang-bincang di sini tadi, kemudian kita melihat bagaimana bel online lah istilahnya otomatis. Apa namanya Pak tadi Pak? Yang dimodifikasi dari bel otomatis, jabat bel otomatis. school ya. Nah, jadi sudah dimodifikasi tadi oleh Pak Samsul Rizal. Kemudian juga kita melanjutkan di ruang komputer. Iya. Namun ternyata karena sudah dihapus aplikasi tersebut, lokal hostnya, Iya. kita harus mulai dari awal lagi. Tapi satu hal, bahwasanya modifikasi yang dibangun oleh pihak SMA 1 Negeri SMA 1 Runding, Runding ini berhal kemajuan, di mana lokasinya jauh dari ibu kota, namun SMA Runding sudah memulai ternyata
berkat dukungan oleh Kepala Sekolah SMP Mbak Wasis dan juga oleh Pak Samsul Rizal yang merupakan guru agama. Tentu bersama kita juga ada KBTI Info yang akan melihat bagaimana perkembangan komunikasi informasi. Sehingga mudah-mudahan apa sih harapan dari Pak Kepala Sekolah juga mungkin dari Pak Samsul Rizal selaku pelaksana di dunia pendidikan. Mungkin silakan Pak, harapan-harapan dari Pak Kepala. Terima kasih. Memang pemerintah alhamdulillah bisa memodifikasi aplikasi tadi sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yakin saya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu mungkin tidak alangkah baiknya kami memohonlah kepada pemerintah Kota Suku Salam mungkin melalui Kominfo itu ada semacam pelatihan untuk supaya lebih baik. Tentu hasil dari inovasi-inovasi ini ada arahan sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan IT itu dan bermanfaat tidak hanya saja bagi sekolah kami SMA Negeri 1 Runding, tapi mungkin bisa di lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah lain seperti pesantren tentunya mungkin yang lebih banyak waktu 24 jam dengan berbagai macam isian-isian yang diberikan sehingga bermanfaat bagi kita semua. Saya pikir seperti itu. Dan silakan Pak Rizal, harapan-harapan dari mungkin modifikator lah istilahnya. Kalau ada mobil diverifikasi, sekitar pabrik ini kan. Ya. Tapi kita sebagai orang ahli perbengkelan diverifikasi. Betul. Begitupun di IT mungkin ya. Pak Samsul ini guru agama. Cuman beliau ini ada kemampuan di bidang IT sehingga memodifikasi hal yang sudah ada dimodifikasi untuk kebutuhan lokal. Mungkin harapan-harapan Pak Samsul bagaimana? Harapannya barangkali sama dengan yang disampaikan Kepala Sekolah tadi ya. Ini saya tambahkan juga sedikit. Ini kan apa namanya masih istilahnya kita memakai punya orang namanya itu kan, aplikasi orang. Jadi kedepannya kalau memang ada semacam pelatihan kan dari Kominfo khususnya di Susalang ya. Bagaimana caranya bukan kita pakai punya orang lagi ya. Memang hasil dari karya kita sendiri kita manfaatkan untuk khususnya di kota kita lah. Khususnya lagi di bidang pendidikan lah seperti itu. Jadi ini tantangan ini Pak KBTI. Ini KBTI yang baru. Ini ada tantangan baru nih KBTI. Nah, bagaimana pandangan KBTI terhadap permohonan dari Pak Samsul Rizal terkait pelatihan untuk programmer ini? Nah, mungkin bagaimana Pak KBTI? Ya, sebenarnya itu sangat positif ya. Ya. Positif, bermanfaat guna, berdaya guna, ya, tentunya untuk mempermudah. Ada beberapa program pemerintah pusat itu yang harus diterapkan untuk seluruh Indonesia, tentunya ada 8 aplikasi. Ya, salah satunya tidak ada yang tidak elektronik, semuanya Iya. Jadi menyangkut masalah ini ya kita akan coba sampaikan nanti koordinasikan dengan atasan. Iya. Nah, kemudian Pemda barangkali ya, jikalau memang ada dukungan atau ada tunjangan kelengkapan bagaimana dan sebagainya ya kita coba kita laksanakan. Kita memang di bidang T itu ada beberapa tenaga yang baru yang masih merupakan CPNS tapi memiliki ilmu yang di IT itu sendiri ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya ini akan kita jalankan, kami akan memberikan informasi terakhir. Baik, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari Pak Kepala Sekolah, juga Pak Samsul, juga hadir bersama kita dari KBTI. Mudah-mudahan kita dari Kominfo Salam akan melanjutkan sebagaimana harapan ini, dukungan dari pimpinan kita. Semoga Suku Salam ini maju di bidang teknologi informasi. Bersama kami program podcast on location di SMA Negeri 1 Runding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.